Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Akhirnya gue bisa tag video lagi. Jadi sebenarnya channel gue tuh kena pelanggaran ya dari tanggal berapa kemarin gue lupa. Jadi gue seminggu nggak bisa upload video gitu dan eh, kemarin gue sudah bisa upload video. Cuma yang gue upload tuh video lama gitu ya. Dan ini baru video baru yang baru gue tag langsung gitu. Jadi ya makanya kelihatannya kayak eh nggak ada video-video baru gitu ya. Ya lo orang ngerasa atau enggak ya, gue juga nggak tahu gitu ya. Tapi gue harap lo orang nungguin video baru gue nih. Emang gue siapa gitu ya, penting banget ditungguin. Tapi nggak apa-apa boy, walaupun gue nggak ditungguin, gue bakal selalu membuat video baru. Apa sih anjing, maksa bener. So kita video kali ini kita bakal bahas traffic lagi ya. Alright. Oke. Gua ulang dulu lagunya deh ya. Iklan terus bro, iklan terus. Oke. Alright, so kita bakal bahas Pinterest lagi karena gue udah lama gak bahas Pinterest ya. Untuk traffic Pinterest di salah satu blog gue, yang mana blog ini blog artikel luar negeri ya, atau artikel Inggris gitu. Artikel tentang asuransi, kesehatan, bisnis juga, dan trafficnya itu dari Pinterest, akun Pinterest gue yang ini, yang tayangannya udah 14,68 juta, klik keluarnya itu 20.000 sekian lah, seperti itu. Iya, jadi wajar kalau misalkan akun Pinterest tayangan lo berjuta-juta tapi klik keluarnya itu dikit, itu wajar. Mau lo pemain spam Pinterest yang ikut materi gue, atau pemain-pemain Pinterest organik, atau juga Pinterest yang ikut kelas manapun itu gitu kan, banyak sih yang buka-buka kelas Pinterest gitu ya, tapi harganya nggak ada yang semurah gue. Gila boy, gue serius, kelas Pinterest tuh harganya paling murah itu harga 2-3 juta boy, 2-3 juta, sedangkan gue cuma 100.000 rupiah gitu, tuh apa anjir. Ya karena buat apa mahal-mahal boy. Karena kalau misalkan mahal-mahal tapi materi gue mungkin gak sesuai dengan lo, itu kan lo kecewa gitu ya, merasa rugi. Nah gue dengan harga yang murah dan juga materinya bisa diterima oleh banyak orang, gue rasa sih gak bakal ada yang kecewa dengan harga segitu gitu ya. Dan juga materi gue masih bisa dipakai sampai sekarang dengan algoritma yang gue gunain ya, pakai hairstylist, pakai mode kekinian gitu ya. Itu cuma untuk menggait traffic di akun Pinterest-nya dulu ya. Jadi untuk membuat akun Pinterest itu tuh, yang gue bawa sedikit dari materi gue ya, materi di kelas gue tuh, lo perlu traffic di akun Pinterest lo dulu. Setelah akun Pinterest lo itu memiliki traffic ya, memiliki tayangan gitu ya, pin-pin yang ada di akun Pinterest lo itu muncul di banyak feed atau beranda pengguna sosial media Pinterest, itu lo bakal mulai dapetin yang namanya impact. Kayak frekuensi disimpan, pin lo disimpan di repin atau diberi komentar ya. Dan juga nanti berujung ke klik keluar, atau klik pin lo, misalkan pin lo itu lo pasangkan link apa, link CPA mungkin, atau link blog lo segala macam, itu masuknya di klik keluar. Mereka ngeklik pin lo dan tertuju ke link yang lo pasang, ke CPA lo, ke YouTube lo, ke account all shop lo, online shop lo, atau juga ke blog ya. Yang lebih mudah pasti ke blog, seperti itu. Gua shoot rokok gue dulu. Oke, gue buka akun Pinterest yang ada di Mozilla Firefox gue, buat bisa kita lihat analitik keseluruhannya gitu ya, total audience, seperti itu. Bisa lo lihat di sini. Kategori yang sering kategori yang sering rekomendasikan pin-pin gue ke para pencari-pencari yang seperti ini: children fashion, men fashion, vehicle, sport, beauty, elektronik, travel, bla bla bla, seperti itu. Memang seperti yang gue bilang tadi, traffic apapun yang lo bangun, algoritma apa yang lo bangun, lo ngikutin sesuai dari materi yang sering gue kasih, atau lo kawan-kawan kelas gue gitu, lo ikutin algoritma gue dengan spam seperti itu, nanti hasil trafficnya pun random juga dan sesuai gitu ya, sesuai dari
bisa jadi, maksud gue bisa jadi sesuai dengan apa yang lo butuhkan. Misalkan lo punya blog tentang sport, vehicle, ya kan, electronic, travel, bla bla gitu, nanti sesuai. Walaupun awal ngebangun akun Pinterest lo itu spam, algoritmanya mengikuti algoritma gue seperti itu. Nanti hasilnya pun tetap ada yang namanya kunjungan atau traffic yang datang ke blog lo, mau main pin seperti apapun itu. Makanya gue bilang Pinterest itu masih menjadi sumber traffic yang good banget. Bahkan banyak gue pernah nemuin di Twitter itu yang nge-share table gitu, gambar urutan sosial media yang banyak penggunanya dan pemakainya gitu ya. Jadi itu lagi ngebahas tentang global warming dari terlalu banyak penggunaan email. Jadi memang terlalu banyak penggunaan email itu bisa menjadi salah satu penyebab global warming gitu ya. Gue nggak tahu sih, itu gue nggak terlalu mengikuti. Dan mereka atau orang yang membuat tweet itu nge-share gambar, Pinterest ini salah satu banyak penggunanya, urutan kedua kalau nggak salah. Coba gue cari dulu artikelnya ya. Oke, gue nemuin satu artikel gitu ya. Ini search-nya juga ada di sini. Jadi ada Facebook, Twitter, dan Pinterest di urutan ketiga. Sebenarnya sih ini kan dunia ya, worldwide gitu ya, worldwide gitu. Tapi kalau menurut gue sih ini belum diupdate ya, karena menurut kalau yang sepengetahuan gue yang pertama tuh sekarang TikTok gitu. Setelah TikTok itu Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube tuh urutan ya kesekian lah bahkan, karena udah kalah sama TikTok ya. Makanya sekarang YouTube punya search video untuk ngikutin TikTok segala macam seperti itu. Tapi Pinterest tetap ada di urutan 5 besar. Dan makanya kenapa lebih gampang nyari traffic yang good itu ya, itu dari Pinterest. Kalau Twitter itu kebanyakan bot. Facebook itu juga kebanyakan bot. Atau kalau lo spam di Facebook, gue saranin kalau lo mau main spam di Facebook, ngebuat blog untuk di spam di Facebook, itu lo buat artikel-artikel pinjol. Lo ikuti grup-grup pinjol, terus lo buat artikel pinjol ya, lo rangkai kata-kata aplikasi pinjol mudah cair bla 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 gitu, tanpa KTP bla bla gitu. Lo spam di Facebook, boy, rame itu trafficnya. Lo ikutin kata-kata gue deh. Itu kalau untuk di Facebook tuh ya, orang-orang yang nyari pinjol tuh banyak banget. Kalau di Twitter itu, gue nggak bohong, kalau di Twitter tuh lo harus main-main konten-konten ini ya, konten-konten video-video Jepun ya, lo paham lah maksud gue. video-video Jepun gitu ya, video-video Peki itu rame tuh kalau di Twitter tuh. Kalau di Pinterest yang rame itu algoritmanya sekarang ada di materi yang ada di kelas gue, dan sekarang masih sampai sekarang masih memberikan apa ya, traffic yang good. Itu yang bisa gua apa ya, yang bisa gua rangkum dan gua jelasin atau gue sebutkan tadi itu ya. Di Twitter seperti ini, di Facebook seperti ini jenis traffic yang bisa lo ambil, di Pinterest seperti ini, seperti itu. Kalau di Facebook itu menurut gue lo harus buat artikel-artikel yang ngasilin uang, boy, serius gue. Tapi kalau di Pinterest lo nyepam pin-pin tentang menghasilkan uang itu jarang minatnya. Gue udah pernah. Kalau di Twitter adalah lo main bokep baru rame di Twitter. Dan gue gak bohong kalau di Twitter. Tapi kalau di Facebook, lo main artikel yang sosok ngasilin duit tuh rame trafficnya. Dan di Pinterest itu kuncinya ada di kelas gue. Gue promosi kelas terus anjing, tapi lo boleh lihat lah konten-konten Pinterest gue yang lain. Ya gue nggak melulu promosikan kelas gue, karena memang gue ngebagiin. Sebenarnya kalau lo bisa teliti apa yang gue jelasin di video-video gue yang ngebahas Pinterest, lo paham spam seperti apa di Pinterest itu yang rame gitu ya. Nggak melulu tentang kecantikan atau hairstylist, nggak, ada aja gitu. Makanya gue juga bisa lo lihat di sini kenapa kategori gue random ya, karena gue juga nyepamnya random juga, dan hasilnya pun seperti ini. Gue bisa dapet traffic yang nyari sport, gue punya artikel sport gitu, vehicle segala macam, and fashion gitu ya, bla bla gitu. Itu semua karena gue punya algoritma yang gue terapin dan hasilnya good gitu ya. Oke, main ke traffic dari asal mana traffic tersebut atau dari negara mana. Memang kebanyakan kalau untuk di Pinterest tuh Amerika Serikat ya, luar sana itu jelas banget gitu. Apalagi ngikutin algoritma gue gitu ya. Jadi gini,
Kenapa gue bisa gajian terus dari AdSense? Gue pernah jelasin ini ya, hasil pendapatan AdSense dari beda negara, ya, Indonesia dan luar negeri. Kita kan orang luar orang Indonesia, jelas AdSense-nya AdSense Indonesia. Gue pernah bilang bahwa harga iklan untuk di negara Indonesia itu murah banget. Makanya kalau misalkan kita pure traffic kita cuma Indonesia, mungkin lo bisa gajian dari AdSense tuh cuma 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali gitu. Makanya kenapa gue walaupun traffic gue tetap masih banyak dari Indonesia, tapi gue bisa gajian terus tiap bulan stabil, ya 3 juta, 2,7, paling gede bisa sampai 5 juta, ya itu karena traffic gue yang dari Pinterest itu random, dari luar negeri pun datang gitu. Nggak peduli apapun isi traffic, maksud gue nggak peduli apapun isi artikel gue yang ada di blog gue yang gue spam ke Pinterest, seperti itu. Dan kenapa gue juga waktu gue masih gerakin CPA dating, gue juga datengin trafficnya itu dari Pinterest, karena ya seperti yang lo tahu, traffic untuk CPA dating itu ya dari luar negeri, nggak bisa dari orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia mana gitu, nggak bisa, memang harus dari luar negeri. Bisa, cuma uangnya kecil atau bahkan nggak ada gitu uangnya. Kalau uangnya mau besar ya dari luar negeri. Begitupun dengan AdSense. Pokoknya apapun yang hasilnya dari luar, dari Amerika, Kanada, segala macam, itu hasilnya luar biasa, cuannya luar biasa. Makanya gue ngebuat account Pinterest selalu menggunakan pakem algoritma gue yang sudah gue bangun, dan hasilnya pun seperti ini. Banyakin dari Amerika Serikat, seperti itu. Oke, 24 jam terakhir total traffic Pinterest ada 322 ya. Karena memang untuk yang blog ini pinnya itu sedikit, atau link yang dari blog ini nih nggak terlalu banyak gue buatin pin ya. Gue lebih fokus ke blog utama gue lah pastinya ya. Ini cuma sekedar aja kalau misalkan ada waktunya gue spam di Pinterest gitu. Makanya ya hasilnya pun cuma 322 gitu. Kalau dari bisa lo lihat ya, kebanyakan masih dari Google ya, karena memang ya namanya kita ngebuat blog ya, pasti kita tetap ngebangun backlink dari organik Google gitu loh ya. Setelah itu ya terserah, setelah dari Google kita mau spam di mana, mau di Pinterest kayak mau dari Facebook, Twitter, itu terserah lo gitu. Makanya gue juga selain dari Pinterest, gue juga spam di Tumblr, di Twitter, dan YouTube. Google ya biarin aja lah, traffic organik ya datang ya silakan saja. Tapi gue lebih fokus nyari di sosial media gitu. Intinya kalau lo mau cuan di dunia internet, lo butuh namanya traffic. Apapun jalan atau tempat lo mencari cuan, mau itu CPA kayak blog kayak gitu ya, trading pun gitu ya, kan lo butuh traffic. Ada yang ngebeli apa yang lo jual, trading cryptocurrency, harus ada yang ngebeli koin lo, ya lo butuh traffic kan. Lo butuh web exchange yang trafficnya rame gitu kan. CPA lo butuh traffic, orang yang ngeklik link offer lo, tercipta sales gitu kan, lo butuh traffic. Blog apalagi, iklan AdSense kayak iklan apapun itu, lo butuh klik dari iklan yang lo pasang di blog lo, dan lo butuh traffic, seperti itu. Jadi apapun bentuknya lo mencari cuan di internet, lo butuh traffic. Kalau lo belajar atau lo pengen belajar nyari traffic, terus pantengin video-video gue, seperti itu.